Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Insyaallah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, sehingga di hari ini kita masih bisa melanjutkan thalabul ilmi kita. Insyaallah kita melanjutkan pembelajaran di Iqra 4 halaman 16 ya. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali dan ummul kitab surah Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita lihat ya di share screen ya. Belum juga. Desara. Disimak aja di ikronya masing-masing. Umi pegang ikronya masing-masing. Iya, iya. Ya. Sudah, Ustazah. Ya, di halaman 16 di Iqra 4 ini kita belajar tentang nun sukun ya. Nun sukun. Untuk contoh di bawahnya ini adalah masuk di dalam hukum izhar. Ya. Dalam hukum nun sukun ini masuk di dalam khususnya ini izhar ya. Contoh-contoh yang akan kita baca ini nanti itu hukum izhar yang akan kita baca. Ya, di sini tertera nun sukun itu fonemnya adalah N ya. Jadi nun sukun itu fonemnya adalah N. Misal ada huruf mim berharokat fathah, kemudian bertemu dengan nun sukun ya, bertemu dengan nun sukun. Maka tadinya ma tinggal ditambah N fonemnya, maka dia dibacanya man. Baik, Ustazah. Ya, jadi fonemnya adalah N ya, tapi kita lihat dulu, oh berarti ada nun sukun. Ada nun sukun ya, maka kita lihat di makharijul huruf nunnya, kemudian di sifatul huruf nun ya. Jadi cara mengucapkan nun sukun itu, ketika sukun itu kan berarti kita kembali ke makhrajnya ya. Ada yang masih ingat Umi? Ya, ada yang masih ingat makharijul huruf nun? Ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas, Ustazah. Ya, bukan gigi seri ya sebenarnya kalau yang nun ya. Langit. Ujung lidah menyentuh tumbuhnya gigi seri atas. Ujung lidah bertemu dengan gusi atas ya. Huruf nun itu dia berasal dari alisan ya, masuk di dalam kategori alisan secara makhraj, ada di alisan, tepatnya adalah nun itu keluar dari ujung lidah ya, bertemu dengan gusi atas. Nah, bertemu dengan gusi atas ya, jadi ujung lidahnya nempel ke gusi atas tempat pertumbuhannya gigi ya, di gusi atas.
Ya, kemudian secara sifat juga kita harus pahami ya untuk bagaimana cara pengucapan nun sukun ini ya. Secara sifat, kalau misalnya dilihat dari eh, samar atau jelasnya huruf nun termasuk huruf yang apa, Umi? Apakah dia memiliki sifat al-hams atau yang al-jahru? Al-jahru. Ya, dia huruf nun memiliki sifatnya al-jahru, berarti harus jelas pengucapannya ya, tidak Ya. disamarkan. Jadi huruf nun itu jelas. Kemudian kalau dilihat dari kategori kuat atau lemahnya huruf atau mengalir atau tidaknya suara, maka apakah huruf nun termasuk di huruf yang seddah, rogoh atau yang tengah-tengah bainiyah atau tawasud? Huruf nun masuk di dalam kategori yang tengah ya, yaitu Nun. antara siddah dan orogoah. Maka masuknya di dalam sifat yang tawasud atau bainiyah, mengalir sebagian. Ada temannya namanya Lina Umar. Lam nun ain mim ora, ada 5 huruf. Maka berarti cara pengucapan huruf nunnya nanti berarti dia harus dialirkan sebagian gitu ya. Udah. Jadi dialirkan. Nah, ketika dilihat dari dia tebal atau tipisnya huruf nun termasuk yang tipis ya, maka pengucapannya adalah secara istifal apa istilah kalau yang tipis? Istighfar. Istifal, ujung lidahnya terlempar ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian kalau dilihat dari invita atau itbaknya, semua rata-rata hurufnya adalah invita kecuali 4 huruf sod, dod, ko dan zo ya. Selain 4 huruf itu semuanya invitah. Nah, jadi maka harus diketahui cara pengucapannya ya. Kemudian di sini di halaman 16 ini itu dia masuk di dalam kategori izhar. Jadi ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf yang berasal dari al-halqi atau tenggorokan. Ini masih ingat huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan atau al-halqi itu ada berapa? 6, Ustazah. Ada 6, betul, Ahsan. Dari tenggorokan bawah ada huruf Ha, kha. Oh, bukan. Dari tenggorokan bawah ada hurufnya hamzah dan ha, hamzah dan ha. Dari tenggorokan tengah ada huruf ha dan ain. Betul. Dari tenggorokan bagian atas ada huruf kho dan ghain. Ya. Jadi ketika ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf al-halqi, maka masuk hukumnya adalah izhar halqi. Ya, izhar halqi ya. Ya, jadi bagaimana cara membacanya? Berarti izhar itu adalah jelas ya, jelas. Jadi dibacanya dengan jelas, tetapi pengucapan nun sukunnya harus menyertai dengan sifat nun yang apa tadi? Tawasud atau bainiyah. Maka sifatnya adalah mengalir sebagian. Ya. Jadi contoh misal nih, kalau misalnya man itu jangan langsung man hilang begitu saja, ada sisanya man. Nah, gitu ya. Jadi man. Nah, tapi jangan ditahan, jangan digunakan man gitu. Tidak. Karena kalau yang izhar hukumnya izhar itu, kalau kita misalnya belajar tentang tingkatan gunnah gitu, karena ada satu sifat khusus yang dimiliki oleh huruf nun adalah sifatnya gunnah ya. Jadi nun itu mengandung gunnah, tapi tingkatan gunnahnya adalah tingkatan yang ketiga, yaitu kurang sempurna. Maka masuk dalam kategori naqisah untuk hukum yang izhar. Baik izhar yang disebabkan oleh nun sukun atau tanwin, izhar halki, baik izhar yang khusus, izhar mutlak, baik izhar yang disebabkan oleh nun sukun, yaitu namanya izhar safawi. Maka hukumnya adalah tingkatan gunnah yang ketiga, yaitu naqisah, kurang sempurna ya. Jadi kalau tingkatan yang pertama kan akmal matakun, kemudian yang kedua kamila, yang ketiga naqisah, yang keempat angkos. Maka izhar masuk dalam kategori yang ketiga. Nah, itu naqisah ya. Oke, sekarang kita baca. Kita simak dulu ya. Nah, boleh diikutin, boleh diaktifkan dulu mikrofon ya semua ya. Jadi dibacanya izhar ya, dibacanya izhar. Ini contoh bait pertama. An-in, nah itu ada nun sukun bertemu dengan huruf alif atau hamzah. Itu izhar dibacanya. Jadi cara bacanya bukan an-in, tapi
Bukan juga an in digunakan juga bukan, tapi dia hanya dialirkan saja. An in, coba Umi. An in. An in, An in. jangan diputus ya. Han hin, Han hin. ya ngalir sebagian nunnya. Han hin. Han hin. Nah, hati-hati jangan juga dipantulkan. Ada sebagian yang memantulkan nun sukun. Jadi dia hanehin gitu ya, jangan ya. Tapi lagi hanhin, Han hin. an-ain, An in. in huwa, In huwa. in huwa. In huwa. Nah, tadi nun itu sifatnya antara al-hams dengan al-jahru, sifatnya yang mana? Al-jahru. Ya, al-jahru berarti tidak ada aliran nafas ketika mengucapkan huruf nun. Jadi jangan anhin, in, huwa, jangan ada al-hamsnya. Karena dia al-jahru dibaca dengan jelas ya. Hanya dia mengalirnya suara, bukan mengalirnya nafas, tapi mengalirnya suara, tawassut atau bainnya. In huwa. Jadi nih letakkan tadi ujung lidahnya ke gusi atas, jangan dilepaskan sebelum mengucapkan huruf selanjutnya, hanya mengalir. In huwa. Lagi. Man amana, Man amana. an ibadi. An ibadi. Jangan dipisah, jangan an ibadi. An ibadi. An ibadi. Fa in asobahu. Fa in asobahu. Ya, soalnya dibuka fathah, dibuka so. Fa in asobahu. Fa in asobahu. Man khosyiya. Man khosyiya. Anharon. Anharon. Ronnya juga jangan langsung anharon, jangan. Ngalir dulu ya. Anharon. Anharon. Wa minhu. Wa minhu. Man utiya. Man utiya. Min khairin. Min khairin. Min khairin. Hati-hati di situ ada harfulin ya, sukun sebelumnya fathah, ada namanya harfulin ya. Ya sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya fathah ya. Kalau ya sukun sebelumnya kasroh itu kan mad, dibacanya 2 harakat. Tapi ini namanya harfulin. Ya sukun sebelumnya fathah, maka dibacanya miring. Ya sukunnya turunkan dulu i, khoi, supaya tidak imalah atau tidak miring khoe. Tapi khairin, min khairin. Min khairin. In hadza. In hadza. Min haitsu. Min haitsu. Min haitsu. Min haitsu. Anhuma. 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 Min ghairi. Min ghairi. Jangan dimina, tidak dipantulkan, bukan termasuk huruf qalqalah, bukan min ghairi. Min ghairi, min ghairi, hanya dialirkan. Min ghairi. An'amta. An'amta. An dulu, hamzah dulu, baru ain. An'amta. An'amta. Anhadakum. 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 Nah, untuk yang baris bawah ini pengecualian ya. Kita lihat
Kalau yang atas kita baca itu masuk di dalam kategori izhar halqi. Apa Umi? Izhar halqi. Ya, izhar artinya jelas, halqi adalah artinya tenggorokan. Berarti kenapa dinamakan izhar halqi? Karena izhar yang bertemu dengan huruf-huruf yang al-halqi dari tenggorokan, maka dinamakan izhar halqi. Ya. Kemudian yang di bawah ini, yang baris bawah terakhir, ini tidak termasuk kategori yang di atas. Kenapa? Di sini setelah ada nun sukun, adanya huruf ya. Nah, sementara ya itu bukan huruf al-halqi yang di atas tadi ya, Umi? Iya, saja. Bukan. Tapi 4 kata di bawah ini dibaca tetap harus dengan izhar, pengecualian. Harusnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, seharusnya hukumnya apa, Umi? Gimana? Huruf ya sukun? Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Seharusnya hukumnya apa? Idgham bi gunnah saja. Ya, betul. Idgham bi gunnah. Nun sukun bertemu dengan ya, harusnya idgham bi gunnah. Berarti diidghamkan ke huruf ya-nya ya. Kemudian digunnahkan. Tapi ternyata yang 4 baris di bawah ini tidak termasuk di dalam yang idgham bi gunnah tadi. Tidak termasuk di dalam hukum yang idgham bi gunnah. Maka dia termasuk di dalam namanya izhar mutlak. Ya, izhar mutlak, pengecualian hanya di huruf ini, di 4 kata ini ya, di 4 kata. Paham ya Umi? Ini jadi cara membacanya seperti ini ya, tetap diizharkan. 4 kata berikut ini adalah pengecualian yang harusnya dibaca idgham bi gunnah, tapi ternyata dibaca izhar, maka dinamakan izhar mutlak. Harus izhar, walaupun dia secara teori dia masuk di dalam kategori idgham bi gunnah. Pertama, kata bunyanun. Ya. Bunyanun. Ya, jadi tidak dibaca bunyanun gitu, tidak ya, tidak dibaca bunyanun, tapi bunyanun. Jelas ya Ustaz. Dunyanun, afwan, dunyaya. Dunyaya. Sinwanun. 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 Qinwanun. 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 Ya, jadi seperti itu Mi ya. Jadi 4 kata di bawah di baris terakhir itu adalah pengecualian. Harusnya dibaca idgham bi gunnah, pengecualian di kata itu tetap dibaca dihukumi izhar, namanya izhar mutlak. Insyaallah bisa dipahami ya Mi. Oke, sekarang kita baca sesuai dengan urutan pesertanya ya. Ya, silakan untuk yang urutan pertama bisa baca ya. Ya. Udah itu sudah ada di share screen-nya, sudah ada ya. Silakan dibaca. Assalamualaikum Sada, mohon bimbingannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, diulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, kita baca Mi. In. Ya, jangan dipisah. In, ngalir aja. In, jangan dipisah. In. Anhin. Hanhin. Anhin. Anin. Ya. In huwa. Man amana. Man amana. Man amana. An ibadi. Jangan dipisah. An ibadi. An ibadi.
an ibadi fa in asabahu Ya. man khasyiya Man khasyiya. anharo Hmm. wa minhu Bukan haro itu ya. Kita belum belajar tanda wakaf, jadi dibaca dengan sempurna. Anharon. Ron ya. anharon Hmm. wa minhu Wa minhu. Hmm. man utiya Man utiya. Hmm. min khairin Min khairin. in hadza Hmm. min khaisu Min haitsu. min haitsu Hmm. anhuma Ya. min ghairi Min ghairi. an'amta Apanya pendek? An'amta. Ya. anhadakum Hmm. bunyanun Ya. dunyaya siwanun Jelas nun ya. Sinwanun. Ya. sinwanun. Ya, cukup Umi. Syukran. Syukran jazakallahu khair Ustazah. Jazakallahu khair. Yuk lanjut. Saya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Mau bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa man amana an ibadi. Ulang Umi. Ya. Ain ya. An ibadi. Fa in asobahu man khutiya anharon. Lagi ulangi Umi. Anharon. Tadi ya. Man khasyiya. Anharon. Wa minhu man Wa minhu. Lagi Umi. Alirkan nunnya lagi. Wa minhu. Ya. Man utiya. Min khairin in hada min haitsu anhuma Ya. min ghairi an'amta. Tanya pendek. An'amta. Anhadakum bunyanun dunyaya sinwanun
Sin wa nun. Ya, terakhir itu tanwin berarti sama aja ya. Terakhirnya juga nun sukun, alirkan juga ya. Posisikan nunnya sesuai dengan mahfudnya tadi, ujung lidahnya ke gusi atas ya. Sin wa nun. Sin wa nun. Kin wa nun. Ain wa nun. Kin wa nun. Ya, cukup Umi, syukron. Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miramlah silakan. Miramlah. Tanya. Assalamualaikum. Saja dengar? Ya. Ya, dengar baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi Umi, ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mana saja? Ya, lanjut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan saja, jangan bismillah. Alirkan sinya. Bismillah. Ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita baca. Jangan ditahan atau juga jangan terlalu dilepas ya, tengah-tengah ya. Kemudian hamzahnya itu alif itu sifatnya dia sidah, tidak ditanjain, jangan dipanjangkan alifnya. An in langsung ya, tapi yang mengalir cuma nun sukunnya aja. An in gitu. An in, yuk hamzah bukan ain, bukan an in, an in. An in gitu. An in, jangan terputus. An in. Ya. Han hin. An in huwa man amana. Man amana, hanya panjang. Man amana. An ibadi. An ibadi. Ya. Wa min asobahu man. Lagi, soalnya panjang Mi. Aduh. Fa in asobahu. Fa in asobahu. Fa in asobahu. Ya. Hasya. Kho. Pelang Mi. Man khosya. Aro. Wa minhu. Anharon. Lagi belum Umi. Anharon. Wa minhu man utiya min khairin ya. Min khairin. Ulang Mi. min khairin. Ada min haitsu huma min ghairi an'amta
An'amta. An'amta. Mhm. Anhadakum. Ya. Bunyanun. 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 Mhm. Bunyaya. Sinwanun. Mhm. Sinwanun. Sinwanun. Qinwanun. Jangan terpisah ya. Jadi ishar itu tidak boleh dipisahkan. Dia dibacanya jelas tapi dia karena ada nun sukunnya itu jadi yang mengalir sebagian, maka menyambungkan dengan huruf berikutnya ya. Qinwanun. Sinwanun. Jadi Jangan ditahan. Jangan ditahan juga. nunnya bersambungan dengan koyo saja. Sinwanun gitu. Ya, Sinwanun. nun sukun ketemu dengan wawnya kan dia harusnya idgham, tapi pengecualian dikatakan wanun ini dia dibacanya izhar. Ya, izhar itu artinya jelas, tetapi dilihat dari sifat nunnya itu yang dia mengalir sebagian ya. Jadi dialirkan bukan ditahan. Kalau yang tadi Umi baca misalnya tin wanun itu ditahan. Digunahkan, jangan digunahkan, tapi dia diizharkan. Qinwanun, tapi juga jangan dipisah. Qinwanun, jangan. Sambung. Kinwan. Qinwanun. Kinwanun. Kinwanun. Itu saja. Ya. Nun. Oh iya, baik. Sudah. Ulang lagi saja. Sudah cukup ini. Ya, baik. Kita kira saja. Makasih. Apa continue? Ibu Ayu silakan. Halo Ustazah. Ya, silakan Mi. Agak kurang kedengaran Umi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang an ya Ustazah. An in An in han hin han hin an ain in huwa man amana an ibadi ulangi an ibadi fa in asabahu enggak ada fa-nya. An langsung an fa in asabahu hu-nya dua. Fa in asabahu ya. Man khosiyah anhara anharon wa minhu man utiya min khairin in haza min haitsu anhuma min ghairi
An'amta anhadakum Anhadakum. anhadakum Hmm. bunyanun Hmm. bunyaya Dunyaya. dunyaya minwanun Minwanun. minwanun Bukan minum, itu hurufnya shad. Sin. apaan sinwanun Hmm. sinwanun Qinwanun. sinwanun Ya, cukup Umi. jazakillah khair Ustazah. Wa jazakillah khair. Saya saja. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 An-in Han-hin Hanhin. Han-hin Hmm. An-in Ya. In huwa Hmm. Man amana Hmm. An iya aduh An ibadi Fa in asobahu Ulang Mi. Fa in asobahu. Fa in asobahu Hmm. Man Man khosi Man kho Man khosi Man khosyiyah. Cepet-cepetan. Man Cepet-cepet. khosia Man khosyiyah. Man khosia Anharon Ulangi. Anharon. Anharon Hmm. Wa minhu Man 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 utia Man utiya. Man utia Min khairin Min khairin. Min khairin In hadin Hmm. Lihat lagi. In hada In hadza. Saya juga 2 harakat. In hada Hmm. Min haitsu Nah, jangan lompat. Kalau min haitsu itu namanya loncat. Min haitsu. Min haitsu an anhu anhu man anhu Anha. Anharon dulu. oh iya mana ya? Anharon Hmm. oh yang mana sih di sini itu Ustazah anhuma Oh, yang di bawahnya ya. Oh iya. Anhuma. Makanya 2 harakat. Anhuma. anhuma Hmm. min min ghairin Min ghairi. min ghairi an amta an 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 hada an hadakum Anhadakum.
Man hadakum Hmm? bunyanun. 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 Dunyaya. Hmm? Sinwanun. Fi fi Qin. Kinwanun. Qinwanun. Kinwanun. Ya. Cukup sampai situ, Mi. Syukron. Kelahiran saja. Ya, jazakillah khair. Sudah semua Ustazah. Kita masuk di slide berikutnya ya, bawahnya ya. 17 ya. Ya, Desara 17, Desara. masih ada waktu setengah jam lagi ya. Ya. Desara. Ya, silakan diganti dulu share screen-nya, Umi. Bentar. Desara. 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 Kenapa ini? Ya, Mbak. Kita pindah ke 17, halaman 17. Oh, halaman 17. Sudah Ustazah? Kemute ya. Oke, kita lihat. Oh, setengah-setengah ini masih agak kurang ini. Kurang naik deh. Sudah. Ya. Ini masih sambungan ya, masih sambungan yang tadi. Ini kita baca, kita bagi dua aja. 4 baris ya, kita bagi dua ya. Baik, Ustazah. Ya, lanjut yuk dari urutan peserta yang pertama lagi. Tapi 4 baris, Umi. 4 baris saja ya. Baik, Ustazah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam akunhu. Ustazah? Ya, Umi. Lam akunhu. Auladuhum. Auladuhum. Wa yan'ihi. Tarhaquha qataratun. Tarhaquha qataratun. Tarhaquha qataratun.
alimta in asaituhu kana aliman khabiran Kana aliman khabiran. kana aliman khabiran min azabin ghalid min azabin ghalidin Min azabin ghalidhin. min azabin ghalidin fa'aujasa minhum Tanya pendek. Fa'aujasa minhum. fa'aujasa minhum Ya. ajrun azimun Ajrun azimun. ajrun azimun. Ya. Terus ada Cukup sampai situ. Ya, jazakillah khair. Ya. Selanjutnya saya Ustazah. Ya, silakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yazalu bunyanuhum. Zai ya, Umi. La yazalu bunyanuhum. La yazalu bunyanuhum. Ya. Kama lahu min hadin. Fama lahu min hadin. Fama lahu min hadin. La audu'u khilalakum. La audu'u hilalakum. Wa ila samuda akhahum. Danya pendek. Wa ila samuda akhahum. Wa ila samuda akhahum. Min ilahin ghairuhu. Min ilahin ghairuhu. Min ilahin ghairuhu. Ya. Qalau ila sayatinihim. Wahum yanhauna anhu. Hauna, ya dimajukan dulu ke bibirnya, waw sukunnya. Wahum yanhauna anhu. Wahum yanhauna anhu. Wayan auna anhu. Wayan auna anhu. Wayan auna anhu. Ya, cukup sampai situ, Mi. Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke atas lagi ya, halaman pertama, baris pertama sampai baris keempat. Yuk, lanjut. Siapa? Umi Ramlah apa saya dulu? Ya, aku. Umi Ramlah. Umi Ramlah. Jangan Umi Gayi dulu bisa. aja. Kalau Umi Ramlah nggak ada, Umi Gayi dulu. Oh ya, boleh. Baik. Siapa dulu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam ahunhu Lam akhunhu. lam ahunhu Mhm. auladuhum Auladuhum. auladuhum wayan'ihi tarhaquha qatarotun Mhm. alimta Alimta. in asaituhu kana aliman khobiron min azabin gholidin Ulang, Umi. min azabin apa? Jangan terpisah. Min Min azabin ghalidhin. min azabin gholidin Hmm. fa'aujasa minhum Fa'aujasa minhum. fa'aujasa minhum Hmm. ajrun azimun Ajrun azimun. ajrun azimun. Ya. Udah, sampai situ ya Ustazah. Ya, Umi, sampai situ, Umi. Baik, Ustazah. Ya, jazakallah khair. Ya, saya saja. Saya saja. Ya, silakan, Umi. Lanjut baris berikutnya. Ya, Umi, nggak ada suaranya, Umi. Giliran siapa ini? Saya, Ramla. Oh, ya, silakan. Ya, Ada. silakan, Umi. Ya. Ada, sekarang ada. Saya Ju saja ya. Ya, dari la yazalu, baris kelima. Ya. La yazalu bunyanuhum. Lunya pendek, Umi. Lunya pendek ya. La yazalu bunyanuhum. La yazalu Zai. Hurufnya zai, zizu, ada as-sofir. La yazalu bunyanuhum. La yazalu bunyanuhum. Famalahu min hadin. Famalahu min hadin. Famalahu min hadin. La a'udhu hilalakum. Lagi. Waw sukunnya disempurnakan Umi dengan memajukan kedua bibirnya ya. Tidak akan sempurna suatu dhamma ataupun waw sukun. Huruf waw itu khusus huruf waw ya. Baik dalam kondisi apapun waw itu tetap dimajukan kedua bibirnya. Jadi tidak imala, tidak miring au, tapi au. La a'udhu khilalakum. La a'udhu hilalakum. Wa ila samuda ahohum. Min ilahin goiruh. Lagi. Min ilahin itu hu-nya panjang Umi. Min ilahin ghairuhu. Min ilahin goiruhu. Alau ilah. Wow, sukunnya yuk disempurnakan dulu. Khalau ila syayatinihim.
Kholau ila syayatinihim. T-nya juga mad, ada ya sukun sebelumnya kasrah. Khalau ila syayatinihim. Kholau ila Khalau, ya Umi masih khalau. Khalau. Kholau ila syayatinihim. Ya, lanjut. Wahum yang hauna Wahum yanhauna anhu. wahum yang hauna anhu. Nanya pendek. Wahum yang hauna anhu. Wayan auna wayan auna anhu saja. Wayan auna anhu. Nanya nggak panjang. Nanya nggak panjang. Iya. Wayau Wayan. Lagi ya, Umi. Wayan una Wayan auna anhu. wayan auna anhu. Gitu saja. Wayan auna anhu. Wayan auna anhu. Wayan auna anhu. Ya. Cukup. Jadi diperhatikan lagi panjang pendeknya Umi. Auna anhu. Yang jelas waw sukun itu ya dimajukan kedua bibirnya, tidak akan sempurna ya. Kalau misalnya waw sukun, huruf waw apapun dalam kondisi apapun dan kemudian dhamma tidak akan sempurna kalau misalnya tanpa memajukan kedua bibirnya. Itu ya, tapi tetap disempurnakan Umi. Ya, semoga Allah mudahkan ya. Saja, jangan kira khawatir saja. Jazakallah khair Umi, semoga Allah selalu mudahkan ya, semoga istiqomah. Ya lanjut. Anhu saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tebalkan lagi huruf to-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di bacaan bismillah itu yang mengalir adalah sinnya, bukan baknya ya. Kalau baknya siddah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam akhunhu. Lam akhunhu. Lam akhunhu. Awaladuhum. Bukan awa. Wow, sukun. Auladuhum. Auladuhum. Wayan'ihi. Ainnya pendek, hi yang panjang. Wayan'ihi. Tarhaquha qataratun. Benar ya saja. Ya lanjut Umi. Aku ke rumah Umi sekarang toh terbang dari NTT sekarang boleh. Terbang boleh. Lanjut. Alimta. Tanya pendek. Alimta. In asoituhu.
Kana aliman khobiron. Kana aliman khabiran. Kana aliman khobiron. Sama aja nanti mama ngajarnya gimana. Min azabin ghalidin. Fa'aujasa minhum saja. 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 Bacanya Ya, kebentar. lanjut Tumi. Tumi ya tadi dari yang nomor 8 ya. Barisan ke fa'aujasa minhum. Fa'aujasa minhum. Fa'aujasa minhum ajarun azimun. Ajrun azimun. Ajarun azimun. Ya, cukup sampai situ nih. Kelahiran saja. Ini nggak ada nulisin Ustazah. Ya, lanjut Umi. Siapa lagi? Habis itu. Cukup saja. Selesai. Udah selesai selesai. semuanya. Oh, selesai ya. Ya, Umi, perhatikan lagi kita baca secara ya, Umi, ngajar-ngajar dulu ya. Kita baca, saya contohkan, Umi ikutin lagi ya. Untuk di halaman 17 ini ya. Boleh diaktifkan semua mikrofonnya ya. Ya. Ya, Umi, kita ulang lagi ya. Ya, baik. Ya, diikutin ya. Ya. Lam akhunhu Lam auladuhum. auladuhum. Ya, hati-hati di harfulin ya. Harfulin ada dua ya. Ada waw sukun sebelumnya fathah, kemudian ya sukun sebelumnya fathah. Waw sukun sebelumnya fathah dibacanya dengan memenyungkan kedua bibir ya. Jadi kemudian yang harfulin ya sukunnya diterangkan i ya. Jadi jangan miring. Ulang ya. Auladuhum. Posisi mim sukunnya jangan pada saat posisi doma di huruf H. Jadi hum begitu tidak, tapi dikembalikan ke makhrajnya. Bertemunya dua bibir ya. Hum kembali. Auladuhum. Wa yan'ihi. Tarhakuha qataratun. Alimta in aqaituhu kana aliman khabiran. Min azabin ghalidhin.
فأوجس منهم أوجس منهم فأوجس منهم فأوجس منهم أجر عظيم Ajar عظيم لا يزال بنيانهم لا la يزال بنيانهم فما له من هاد فما له من هاد لأوضعوا خلالكم وضعوا خلالكم وإلى ثمود أخاهم وإلى ثمود أخاهم من إله غيره من إله غيره خلوا إلى شياطينهم Kalau إلى شياطينهم وهم ينهون عنه وينأون عنه ya Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah selesai ya. Kelas kita selesai. Umi, ada yang mau ditanyakan Umi? Ya, kadang bingung juga salahnya di mana itu. Kadang kok salah perasaan nih, perasaan benar. Gini. Masih ada salah itu di mana salahnya. Gini Umi, tadi kan sudah dijelaskan ya, hukumnya izhar itu adalah dibacanya jelas ya Umi. Izhar itu artinya jelas ya. Kesalahan bisa terjadi ketika pada saat izharnya itu jelasnya itu tidak mengalirkan bunyi huruf nunnya Umi. Jadi misalnya kalau kita baca wahum yanhauna anhu, nah itu kan kepisah. Nah Ya, itu ya. kan, itu apa namanya bainiyah kan Ustazah, jadi ada aliran sedikit ya. Ya, tawasud atau bainah. Jadi tidak diputus. Jadi walaupun izhar, memang izhar itu dibacanya kan jelas, tapi sifat huruf nunnya itu jadi mengalir. Ada kadang yang kesalahannya itu karena digunahkan. Kan izhar kan tidak digunakan. Jadi wahum yanhauna anhu. Nah, itu ketahan. Dia tidak digunakan. Ya. Ada juga yang memang dia lompat. Misalnya kayak lam itu lam ahunhu gitu kan. Nah itu kan tidak dialirkan mimnya, harusnya lam ahunhu. Nah gitu, jadi ada mengalirnya, bukan salah baca. Misalnya terbacanya lam tapi terbacanya lum misalnya kayak gitu ya, itu kan salah yang jelas-jelas ya, gitu kan, salah yang jelas-jelas. Kalau ini menyangkut sifat dan karakter hurufnya gitu ya. Jadi kadang kita kan pakai misalnya itu bacaannya lam, ya itu betul bacaannya misalnya hanhin, tapi kok salah diulangi lagi hanhin. Nah gitu kan sebenarnya bukan masalah salah bacaannya, bukan hanhin, tapi untuk menyempurnakan sifatul huruf yang terdapat di dalam huruf itu, gitu ya Umi. Ya. Gitu. Jadi karena itu bukan karena kita kadang kan pikiran salahnya kan kalau misalnya bacaannya hanhin, kalau kita baca hinhun, nah itu baru salah gitu kan, sebatas itu. Tapi bukan ya. Jadi sifat dan karakter hurufnya yang juga dipelajari gitu, atau kadang huruf yang tebal kurang kita baca tebal, nah begitu kan. Karena kurang tebal. Kalau yang kesalahannya jelas-jelas dari kasat mata, fathah kita baca kasroh misalnya, itu memang itu kasat mata ya, terlihat jelas, kelihatan dari bentuknya. Tapi kalau misalnya sifat kan tidak kelihatan bentuknya, bacaannya ya sama, cuma cara pengucapannya gitu ya yang berbeda. Seperti itu ya. Kurang baca, ya. Ustazah.
Nah, jadi selain kita bisa membaca Al-Quran itu selain kita baca, oh ini panjang pendeknya saya udah benar, atau hurufnya tanda bacanya saya udah benar. Jadi bukan sebatas itu ya Umi, itu tahapan awal ya, karena itu tahapan awal yang harus kita pelajari. Jadi mahrojnya tuh harus benar ya Ustazah, sama sifatnya. Ya Umi, jadi kan kita ada setiap pembelajaran kita itu kan ada peningkatan. Sama di Iqra, kita kan harus ada peningkatan. Jadi kita sebatas, oh ini ketemu ini hukumnya izhar, itu kan teorinya ya. Tapi cara praktek adalah cara pengucapannya. Terima kasih sudah gabung penggemar ya. Cara pengucapannya ya, cara pengucapannya. Jadi ya gini Umi ya, tahapan-tahapan yang harus kita pelajari ya ketika kita bertujuan untuk membaca Al-Quran itu secara tartil. Yang pertama adalah mempelajari makhorijul huruf ya. Jadi makhorijul hurufnya kita pelajari dulu tuh, misalnya huruf hamzah keluarnya dari mana. Nah itu makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Itu dulu harus paham. Dari huruf hamzah sampai huruf ya kita pahami dulu nih keluarnya dari mana gitu ya. Iya Ustazah. Dan yang kedua juga mempelajari sifatul huruf. Ya, artinya sifat dan karakter yang melekat pada huruf. Ini pernah sering dengar kan, kalau misalnya kita membaca Al-Quran itu pahalanya dihitung huruf ya, tiap huruf gitu ya Umi. Iya. Kenapa Allah menjanjikan pahalanya ketika kita membaca Al-Quran itu pahalanya adalah tiap huruf yang kita baca, bukan tiap ayat atau bukan tiap kalimat, karena Allah menghendaki kita mempelajari setiap hurufnya. Setiap huruf hijaiyah ya, maka pahalanya pun diberikan sama Allah, itu per huruf bahkan dilipat gandakan. Berarti sifat dan karakter setiap huruf itu berbeda, maka harus kita pelajari benar-benar. Tidak ada kesempurnaan, sama saya juga masih proses belajar ya, belum tentu benar. Kadang kita bisa mengucapkan huruf A tapi tidak bisa mengucapkan huruf B. Nah, seperti itu ya. Ya, Melengkapi. Kemudian yang ketiga adalah mempelajari tajwidul Quran. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran. Ini termasuk namanya hukum izhar, begitu ya? Atau termasuk ismamul harokah, pengucapan cara harokat yang benar. Oh, kalau fathah, jadi cara membacanya adalah dengan membuka mulutnya. Kecuali kecuali nanti di huruf waw itu dengan memonjongkan kedua bibir. Kemudian ketika kasroh turunkan bibir dan rahang bawahnya kita bunyi i gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar bunyi i gitulah. Kemudian misalnya ketika dhamma itu dimajukan kedua bibirnya gitu ya. Nah, itu ismamul harokah. Itu namanya ismamul harokah, masuk di dalam tajwidul Quran, ilmu tajwid tentang Al-Quran gitu ya. Boleh Ustazah biar paham itu ya yang tadi boleh dibaca. Jadi kepingin mana yang kurang sempurna ya, tidak sempurna gitu Ustazah. Disempurnakan lagi maksudnya kali gitu. Disempurnakan. Disempurnakan lagi gitu. Sempurnanya. Jadi biar itu kurang gitu. apa namanya misalnya hanya kurang sampai ke di tenggorokan bagian bawah gitu. Ya. Nanti maksudnya setelah tamat Iqra ini kan memang kita nanti ada lebih memperdalam tentang makharijul huruf ya. Ada namanya makharijul huruf ya. Ya Ustazah. Ya, nah untuk tujuan tahapan untuk pembelajaran Iqra ini Umi adalah yang pertama itu kita tidak tertukar huruf gitu ya, itu targetnya Iqra-nya. Jadi lebih kepada prakteknya, teorinya itu hanya sekilas. Nah nanti baru ada pendalaman teori. Jadi memang kelas yang berbeda Umi, kelas yang berbeda. Jadi kalau Iqra itu memang sasaran yang Iqra-nya. Jadi karena kita memang gini, praktek dulu ya, nanti setelah praktek pengucapan yang penting itu yang wajib-wajibnya dulu, kayak seperti panjang, pendek, itulah namanya bertalaki dulu. Nah nanti pendalaman teorinya itu akan ada di kelas yang berbeda gitu kan. Kita dari makhorijul huruf misalnya, memang dikupas tentang makhorijul huruf, satu hari itu bisa cuma bahas huruf hamzah saja satu begitu kan. Nah seperti itu gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk Iqra ini adalah
tahapan awal ya, tahapan awal untuk menuju ke Al-Qur'an. Tapi jangan puas. Kalau orang yang udah tamat Iqra itu belum tentu dia sudah hatam teorinya. Ya, Ustazah. Itu baru cukup latihan pengucapan aja. Sasarannya tuh latihan pengucapan. Kita panjang pendeknya aja mungkin masih bermasalah begitu kan. Apalagi nanti kita masuk ke teori yang lebih mendalam begitu kan. Ya, Ya. Ustazah. Ya, nanti tentang pembelajaran teori itu adalah penyempurnaan. Yang utama itu kan ada kesalahan tentang yang wajibnya, misalnya perubahan harokat, fathah dibaca kasroh, atau satu harokat dibaca dua harokat. Itu kan termasuk di dalam lahan kesalahan di dalam baca Al-Quran. Itu hukumnya bisa haram. Ya kan? Bisa haram ketika kita melakukan kesalahan. Maka di dalam Iqra ini adalah kita belajar untuk teknik membacanya dulu. Karena masih banyak yang tingkatan awal-awal, yang panjang pendeknya aja juga masih bermasalah. Seperti itu ya Umi? Nah, Ya, seperti Ustazah. Syukron, Ustazah. Jazakillah khair. kilas dikasih tahu teorinya, tapi prakteknya dulu nanti. Maka memang belajar itu tidak boleh berhenti Umi, sampai seterusnya ya. Ya, Ustazah. Nah, kalau ada kelas pendampingan, misalnya teori lanjutan itu bisa di kelas yang berbeda, Umi. Bisa diajukan kelas yang berbeda. Kayak ini kan Iqra dasar nih. Saya ada Iqra lanjutan juga, tapi kan kadang-kadang enggak kadang kita sudah punya kelompok sendiri itu nggak bisa gabung sama tim yang lain misalnya. Nah, kayak misalnya ngajar untuk yang di Rabu kemarin tuh yang di jam 1, itu kan yang tahsin lanjutan. Nah, itu udah baru membahas teori. Memang bagusnya gitu secara berdampingan, kita masuk di kelas teorinya, kita masuk di kelas prakteknya itu. Ya, itu Umi Kenta juga bisa sudah menyampaikan kayak gitu kan. Ustazah, ada yang mau masuk kelas teori untuk pendampingan praktek Iqra-nya, tapi saya bilang kan nggak bisa disatuin, hanya harus di kelas yang berbeda karena waktunya juga kita terbatas gitu kan. Umi Kenta pernah sampaikan, boleh ajukan ke Umu Kenta gitu ya. Kita bikin kelas lagi khusus untuk materinya. Itu dimulai dari makhorijul hurufnya per huruf. Itu boleh sebagai pendampingan. Dulu saya ikut sama Ustazah Neneng, tapi karena ini waktunya bersamaan dengan di sini, jadi saya keluar. Ya, nah ya, jadi di kelas yang sama itu, di kelas yang malam itu kayaknya sih kalau mau dibikin malam gitu, Umu Kenta pernah nawarkan sama saya, itu bisa nggak dibuka kelas malam lagi gitu kan untuk kelas teorinya gitu. Saya bilang ya sudah di ini aja, di data aja yang mau gitu kan. Untuk yang kelas yang di kelas Iqra ini kan ada yang di Senin malam ya, yang di malam Selasa, sama yang di Kamis pagi ini. Nah itu boleh mengajukan ke Umu Kenta, boleh. Jadi untuk kelas ada harinya hari apa Ustazah? harinya tinggal disepakatin aja. Yang belum mulai yang malam. Oh, belum. Ya Ustazah. Kalau yang kelas siang, yang Rabu jam 1 itu banyak bermasalah tentang waktu, bentrok kan. Jadi udah saya rubah pagi tetap bentrok, jam 10 tetap bentrok, jam 1 juga kadang tetap berhalangan. Tadinya jam 1 saya bisa, tapi terus diganti kan jam 10. Jam 1 Umi sekarang yang di kelas Rabu itu. Oh, yang kelas Rabu jam 1. Rabu siang jam 1 karena paginya bentrokan dengan acara yang lain, yang dari ustazah lain kelas apa gitu kan. Umu Kenta bilang. Jadi yang Rabu itu sekarang jam 1, tapi memang Umu Kenta bilang mau dibuka kelas malam lagi. Nah, tinggal ajukan aja ke Umu Kenta. Mungkin udah ada beberapa gitu, tapi karena mungkin belum cukup, belum dibilang ke saya. Belum ditanyakan saya bisanya hari apa gitu, belum ditanyakan, tapi pernah kasih tahu begitu. Ustazah kalau misalnya ada yang mau masuk kelas teorinya lagi berdampingan dengan Iqra, kan pernah Uminya sampaikan ke Umu Kenta, misalnya gitu di kelas Iqra Ustazah itu gimana kalau sama teori gitu kan. Umu Kenta bilang itu nggak bisa disatukan karena waktunya kita yang terbatas. Kelas yang berbeda gitu. Jadi pendampingan antara teori dan praktek. Ya Ustazah. Kalau misalnya itu mau dibuka kelas malam, kalau nggak salah bilangnya sama Unta, kalau misalnya malam bisa nggak Ustazah? Bisa, saya bilang gitu, tinggal diatur aja, nanti saya rolling di jadwal offline saya. Jadi kalau misalnya walaupun itu berbenturan misalnya dengan jadwal offline, nanti saya tuker jadwal offline-nya. Kalau ngikut yang itu nggak bisa Ustazah? Yang kelas Rabu jam 1, boleh. Boleh, minta Umu Kenta masukkan lagi aja ke grupnya. Bentar, tapi lihat dulu jadwalnya.
Kalau sekarang memang itu sudah dirubah. Nah, kemarin tuh baru selesai pembahasan tentang pelafalan huruf itu. 4 minggu itu pembahasan lafal huruf yang di hari Rabu. Boleh bilang aja sama Umu Kenta ya. Kalau saya kan nggak bisa masuk-masuk grup atau gini, tapi tolong sampaikan aja kalau mau. Kan Umi kan berhak memilih mau masuk kelas mana, kan sesuai dengan pilihannya ya. Namanya kita belajar boleh memilih ya. Masuk di kelas mana. Nah gitu. Jadi kalau misalnya memang Iqra itu sasarannya berbeda ya. Memang kita harus ada pendampingan teorinya. Tapi kan kalau ini kan sedikit-sedikit. Di kelas-kelas yang umum juga kan ada pembahasan makhorijul huruf dari kitab Aisar, misalnya dari kelas ustaz-ustaz yang lain. Tapi kadang kita cocok-cocokkan belajar. Ya boleh, monggo ya. Tinggal ajukan aja ke Umu Kenta. Kalau memang kelasnya udah cukup, kita buka kelas malam lagi, saya siap. Ya. Iya, Ustazah. Syukron, Ustazah. Syukron. Kan ada kelasnya yang murojaah juga, ada kelas ya tergantung aja ya. Ya nanti kalau misalnya mungkin untuk Umu Kenta sarankan bikin satu grup lagi, bilangnya karena ada grup yang memang nggak bisa disatukan. Misalnya dia punya apa ya, namanya kumpulan sendiri, geng sendiri. Misalnya nyamannya mereka belajar, kan kita kenyamanan dulu kalau mau belajar ya. Nah itu boleh ya. Nanti di kelas malam atau di kelas yang ajukan. Kalau misalnya memang saya siap waktunya ya nanti saya konfirmasi, tinggal ada voting pilihannya hari apa gitu ya. Tapi daftar aja dulu sama Umu Kenta ya. Kalau mau dimasukkan sementara ini di hari Rabu ya sekarang jam 1. Oh gitu. Ya. Syukron, Ustazah. Ya udah cukup ya. Iya. Alhamdulillah. Memang ilmu itu harus yang banyak kita pelajari. Semakin kita belajar itu bukannya kita puas ya, tapi semakin kita merasa minimnya akan ilmu. Sama ya, ketika kita ngajar begini seperti ini juga bukan karena saya lebih pintar ya, bukan, tapi karena saya banyak yang belum paham. Jadi ketika kita mau mencari ilmu yang belum kita paham, maka kita harus ajarkan ilmu yang sudah kita paham, supaya Allah memberikan kepahaman tentang ilmu yang belum kita paham. Itu prinsipnya ya. Jadi belajar dan mengajar. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah yang belajar dan mengajarkan. Jadi yang terbaik itu yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, bukan yang belajar saja atau bukan yang mengajar aja, tapi yang belajar. Kenapa kita harus belajar? Guru kita pastikan gurunya harus seorang yang memang dalam proses pembelajaran juga. Supaya apa? Supaya dia bersanad. Nanti dia nyambung lagi ke gurunya juga belajar juga, dan demikian seterusnya, Umi. Jadi harus seperti itu ya. Sama saya. Pengen ngajar tapi nggak pede, Ustazah. Kenapa? Pengen ngajar tapi nggak pede. Pengen ngajar tapi nggak pede. Minimal sama anaknya di rumah, Umi. Sama anaknya di rumah bisa kita ajarkan ya. Nggak harus kita menjadi guru di lembaga gitu, nggak harus. Kan menyampaikan ilmu tuh bisa ke anak, terutama ya. Nah ya, madrasatul ula di rumah sendiri ya, anak sendiri dulu diajarkan. Ya kan? Kalau bisa semua anak-anak kita itu pertama kali dia belajar surat Al-Fatihah itu harus dari orang tuanya. Supaya keberkahan ketika anak itu membaca Al-Fatihah itu orang tuanya yang dapat syafaatnya. Karena awal dia belajar baca Al-Fatihah itu dari orang tuanya. Jangan terlalu menyerahkan kepada guru ya, Umi. Oh. Ya, begitu, Ustazah. yang kita menjadi guru itu bukan berarti kita harus mengajar di lembaga. Mengajarkan anak pun itu sudah mengajarkan namanya. Anaknya udah kuliah dua-dua. Ajarkanlah ya? Anaknya udah kuliah dua-dua, Ustazah. Aja boleh, sampaikan siapa aja, satu keponakan dulu, satu dulu, dua dulu. Nanti kalau sudah seiring terbiasa, insya Allah kita akan lebih bisa mengasah ilmu yang sudah kita terima ketika sambil mengajar nih. Jadi di dalam proses mengajar itu ada pembelajaran. Kita terpacu untuk terus belajar, ya kan? Takut kalau ditanya nggak bisa jawab, kan begitu ya Umi ya? Pernah berhenti belajar. Orang yang mengajar itu bukan orang yang sudah pintar, Umi, tapi karena kita punya kewajiban ketika kita sudah punya ilmu, kita wajib disampaikan. Ya. Insyaallah kita cukupkan pertemuan kita sampai ini. Terima kasih atas perhatian Umi semua, sudah belajar dengan adab yang baik ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, kebaikan ya untuk kita, dan dijadikan sebagai ladang pahala terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan, kesabaran, ya, dan pertolongan untuk kita tetap bisa bertahan, tetap bisa istiqomah untuk terus belajar, dan mempelajari Al-Quran sampai kita punya kekuatan untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Al-Quran ini bisa menjadi hujah penolong kita baik di dunia maupun akhirat, ya. Hidup mulia dengan Al-Quran, itu ya semboyannya. Ya, mohon maaf sekali lagi atas kesalahan dan kehilafan dari saya sebagai orang yang masih fakir atau miskin ilmu, ya. Mohon maaf lahir batin. Sekali lagi kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saja. Syukran jazakallahu khair saja atas bimbingannya. Ustazah. Tetap semangat ya, izin live ya. Ya saja. Ustazah. Nah ya, Di lain waktu. yang bidayi. Ya.